Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan damai penuh rasa bersaudara. Oke, jumpa lagi dengan Bang Udeng. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang olah pernapasan dan mencegah virus, mencegah virus menyebar yang seperti kita ketahui pada saat ini kita lagi ada menghadapi virus yang menyebar di seluruh dunia. Untuk itu sebelum kita melangkah kepada olah pernapasan, sedikit kami mau berbagi, yaitu sebelum kita belajar olah pernapasan kita harus tahu apa sih moto daripada salah satu moto daripada praktisi olah pernapasan ya. Salah satu moto dari praktisi olah pernapasan yaitu selalu bersyukur selama nafas atau udara itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi kita sebagai praktisi pernapasan itu akan selalu bersyukur dan tetap bersyukur selama nafas masih di kandung badan atau selama udara itu masuk dan keluar tubuh kita, selama itulah kita bersyukur. Jadi tidak ada alasan apapun selama nafas masih di kandung badan, selama itulah kita bersyukur ya. Jadi seperti itu yang harus dipahami ya. Jadi seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi salah satu olah pernapasan untuk menghilangkan stres ya, untuk menghilangkan kegelisahan ya. Di olah pernapasan ini kita mengajak jiwa kita selalu bergembira ya, selalu ceria, karena itu tadi kembali kepada moto daripada praktisi pernapasan, yaitu selama nafas masih di kandung badan, selama itulah kita bersyukur ya. Jadi kalau saudara mengeluh atau apa, coba dicek apakah saudara masih bernafas. Kalau saudara masih bernafas lah, sampai saudara harus bersyukur dengan nafas yang ada di dalam tubuh saudara. Karena nafas ini merupakan pemberian yang kuasa, harus kita syukuri ya, harus tetap kita syukuri. Oke, langsung saja kita praktekkan olah pernapasan untuk agar kita selalu ceria ya. Jadi seperti itu. Oke, pada apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan olah pernapasan ini? Oke, sebelum saya akan kasih tahu tata caranya ya, sebelum kita melakukan olah pernapasan ini, yang pertama kita lakukan adalah niat dulu ya. Niat, terus jangan lupa kita bersujud dulu sebelum kita melakukan olah pernapasan. Kita bersujud dulu, membersihkan diri kita ya sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Kemudian pastikan kita berada di tempat latihan atau suasana tempat latihan itu di tempat yang tidak berdebu ya, tidak berdebu dan tidak kotor itu. Kalau kita niatnya itu hanya untuk latihan pernapasan saja, itu sebaiknya saudara dalam kondisi perut kosong ya. Jadi seperti itu. Kalau kita niatnya hanya untuk latihan olah pernapasan saja, tidak latihan yang berat-berat, angkat beban atau apa, baiknya kalau kita latihan olah pernapasan kita kondisi perut dalam keadaan kosong ya. Jadi seperti itu. Oke, setelah kita membersihkan diri dulu ya, kemudian menyiapkan tempat, kemudian kita berdoa, nah kemudian kita ambil posisi, setelah kita berdoa kita ambil posisi untuk melakukan olah pernapasan. Untuk posisi sendiri itu seenaknya, yang penting saudara sekarang dalam kondisi bagaimana yang enak, mungkin kondisi duduk, kondisi berdiri atau berbaring. Pilih salah satu posisi itu sesuai dengan anjuran atau cara olah pernapasan. Yang paling penting adalah tegakkan posisi punggung tegak lurus ya. Posisi tegak lurus dengan leher jangan membungkuk gini, bungkuk atau apa, biar enak olah pernapasannya. Oke, langkah yang pertama kita rilekskan dulu.
Relakan dulu tubuh kita, tubuh dan pikiran kita relakan ya. Kita harus gembira dalam pernapasan ini, wajib gembira ya, karena ini pernapasan bahagia kalau kita menyebutnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa olah pernapasan itu pada dasarnya ya sama aja, menarik nafas dan menarik oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida bersama uap air. Tapi untuk membedakan pernapasan yang satu dan yang lainnya, karena ada sedikit perbedaan di situ, kita membuat nama yang berbeda-beda untuk mempermudah dalam kita membedakannya. Jadi seperti itu. Oke, kita cari posisi yang enak, kita relakan tubuh dan pikiran ya. Jadi seperti itu, kita santai. Oke, kita syukuri nikmat nafas ya. Kita harus bersyukur atas nikmat nafas ini. Karena kalau kita sudah bersyukur itu hati kita tenang dan kita sudah tidak mengeluh lagi, kita bersyukur, kita mensyukuri karena kita masih diberi nafas di dalam tubuh kita. Karena selama nafas itu di dalam badan, selama itulah kita bersyukur, itu harus kita pegang erat-erat biar kita tidak menjadi orang yang gampang mengeluh. Ya, seperti itu. Oke, setelah kita mendapatkan tubuh kita rileks, santai, dan hati kita sudah terbebas dari keluh kesah, terus kita buang nafas dulu ya, kita buang nafas dulu. Caranya kita agak seperti ini. Oke, kalau sudah kita buang nafas, kalau kita rasa sudah cukup, langsung saja kita lakukan olah pernapasan gembira ini atau olah pernapasan bahagia ini ya. Caranya tarik nafas dari hidung dan mulut itu dalam keadaan tersenyum pada saat kita menarik nafas. Contohnya seperti ini, lihat. Oke, tarik nafasnya pelan, lepasnya juga pelan ya. Jadi kita rilekkan semua tubuh dan pikiran kita menjadi rileks, kita tersenyum, kita senyum bahagia, kita senangkan hati dan pikiran dan tubuh kita senangkan ya. Lepas semua beban. Mantap sekali. Hati, pikiran kita menjadi ceria ya karena melakukan olah pernapasan ini. Mungkin bagi Anda yang baru melakukan olah pernapasan ini akan menjadi sangat sulit, agak sulit ya karena harus menarik nafas dengan tersenyum itu mengkombinasikan itu hal yang agak sulit bagi pemula seperti yang saya contohkan tadi. Ya, jadi seperti itu. Namun nanti lama-kelamaan saudara akan bisa karena terbiasa. Yang pertama yaitu sinkronkan antara pikiran, hati, dan tubuh kita untuk tersenyum atau senang atau gembira. Jadi seperti itu ya. Karena alhamdulillah salah satu obat untuk memerangi virus yang sekarang ini menyebar itu salah satunya adalah dengan hati yang gembira kita bisa cepat sembuh atau bisa kita cepat negatif. Jadi seperti itu ya. Oke, itu tadi pernapasan gembira atau pernapasan suka-suka, olah pernapasan suka-suka atau olah pernapasan gembira. Kalau nanti kurang paham silakan nanti ditanyakan di komentar ya. Jangan lupa untuk dipraktekkan karena ini sudah saya praktekkan ke dalam diri saya dan alhamdulillah itu sangat berpengaruh sekali kepada kondisi kejiwaan kita ya, kepada mental kita dan
kita bisa ceria dengan melakukan olah pernapasan ini, seperti itu. Oke, sesuai dengan judul video ini yaitu olah pernapasan dan mencegah virus. Ya. Oke, karena sudah lumayan lama ya, saya sendiri sudah lumayan lama di rumah saja, tidak keluar pun kalau penting, dan kalaupun keluar harus memakai masker ya, dan cuci tangan. Keluar kita cuci tangan, masuk ke mana aja kita cuci tangan, balik juga cuci tangan, dan pastikan sebelum menyentuh bagian muka kita itu kita cuci tangan dulu untuk mencegah adanya virus masuk ke dalam mulut, mata atau hidung kita. Oke, bagi kita yang praktisi bela diri ya, kita semua ini sudah mengalami hal yang sama seperti apa yang mari kita simak apa yang disampaikan oleh salah satu legenda seni bela diri di dunia ini, yaitu Mr. Jackie Chan. Oke, kita simak videonya. Hello, I'm Jackie Chan. I know it's a very difficult time for everyone right now, and we all face the same problem, the coronavirus. It's very important to stay at home with your family and follow the rules of your government. If you have to go out, please remember to wear your face mask and wash your hands frequently. Protecting yourself is protecting your family. Stay safe, stay strong. I truly believe we have a brighter future ahead. 加油. Thank you. Oke, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mr. Jackie Chan, bahwa kita memang saat ini adalah dalam keadaan yang sangat sulit ya, sangat sulit. Kita harus menjaga diri, melindungi diri kita dan juga melindungi keluarga kita dengan cara berdiam diri di rumah, dan kalaupun harus keluar itu kalau benar-benar penting, dan pastikan kalau keluar itu memakai masker. Dan kita semua berdoa semoga kita segera melewati masa-masa krisis ini. Oke, bagi saudara-saudara yang ingin tahu bagaimana sih cara untuk mencegah virus ini agar tidak berkembang, silakan disimak video di atas ini ya. Di sini ada penjelasannya, silakan disimak. Nanti kalau saya menjelaskan, saya karena bukan ahlinya, silakan ini dijelaskan oleh ahlinya di sini. Simak di sini cara mencegahnya, cara mencegah virus agar tidak menyebar ya. Silakan simak di atas ini. Oke, di situ silakan disimak videonya di situ biar saudara paham bagaimana cara mencegahnya ya. Terus kalau saudara sudah melihat video tentang bagaimana cara mencegah dan bagaimana virus ini berkembang, saudara bisa simak lagi tentang virus ini lebih dalam, tentang bagaimana sih orang yang akan mengalami ini bagaimana. Terus kan kita sudah sering dengar itu ODP, orang dalam pengawasan, OTG, orang tanpa gejala, PDP, pasien dalam pengawasan. Itu apa saja sih ya? Bagi saudara yang belum paham ya, silakan disimak video dari penjelasan dari Dokter Tirta ini ya, di atas ini. Itu saudara nanti sekalian dilihat di situ biar paham dan biar tidak ketakutan atau tidak panik ya, biar mengerti bagaimana sih cara kita itu mensikapi dengan adanya orang-orang yang dalam pengawasan, orang tanpa gejala, pasien dalam pengawasan itu bagaimana biar kita itu tidak mengambil keputusan itu biar tidak ngawur ya. Jadi kita biar tidak panik atau apa. Silakan disimak penjelasan dari Dokter Tita tentang ODP, OTG dan PDP serta yang positif. Oke, berita gembiranya kemarin saya melihat sebuah video dari Pak Dung Desembaringin yang beliau selama beberapa hari sudah menjalani perawatan tentang virus ini, dan beliau makin hari makin baik karena beliau
mempunyai salah satu obat untuk virus ini, yaitu salah satu obatnya adalah hati yang gembira. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya untuk virus ini. Itu salah satu yang dibilang oleh Pak Tung Desembaringin. Ya, bagi teman-teman bila ada punya keluarga atau teman yang terkena virus ini ya, jangan lupa untuk dikasih semangat agar tetap bahagia, dan bisa disimak video dari Pak Tung Desembaringin yang memberi semangat kita agar selalu tetap bahagia dalam menghadapi musibah ini. Oke, kita doakan semoga semua saudara-saudara kita yang mengalami musibah ini diberi kekuatan dan semoga tetap semangat dan semoga segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas normal kembali. Oke, dari saya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya, moto kita praktisi pernapasan, selama nafas masih di kandung badan, selama itulah kita bersyukur. Ya, jadi seperti itu. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lupa selalu tersenyum dan bagikan ke semua orang di sekitar Anda ya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke saudara-saudara Anda, ke grup-grup WA atau grup-grup Facebook, biar semua orang menjadi ceria, menjadi semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Oke, sampai jumpa.